Halo semuanya, saya Firsica Tiara Dina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bank sentral dan kondisi moneter di Cina. Untuk pertama kalinya saya akan membahas tentang bank sentral yang berada di Cina, yaitu adalah Bank Rakyat Tiongkok atau biasa dikenal dengan People Bank of China atau juga bisa disebut dengan PBC. Nah, Bank Rakyat Tiongkok ini mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai renminbi atau yuan RRP. Bank ini berpusat di Beijing, China, dan didirikan pada 1 Desember tahun 1948. Dan kemudian bank ini digubernuri oleh Zhao Xiaochuang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter di China pada masa pandemi kali ini. Pada masa pandemi kali ini, China menganut kebijakan moneter normal, yaitu dengan fokus menjaga harga konsumen yuan dan nilai tukar yang stabil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uang dan sistem pembayarannya di China. Nah, dapat kita lihat bahwa mata uang China sendiri adalah yuan, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Selain itu, saya juga akan membahas tentang kurs yuan terhadap rupiah pada tahun ini. Dapat kita lihat di dalam grafik tersebut bahwa kurs yuan pada tahun 2020 melemah, yaitu yuan pada tahun 2020 menurun sebesar 1,57% ke Rp 1945,69 CNY yang merupakan level terendah sejak 21 Juni 2017. Namun posisi yuan sedikit membaik lagi, yaitu berada di Rp 1953,69 CNY, melemah sebesar 1,16% di pasar spot. Selanjutnya saya akan membahas tentang alat pembayaran yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat China, yaitu dengan menggunakan Alipay dan WeChat. Alipay sendiri adalah platform pembayaran online yang diluncurkan di China pada tahun 2004 oleh Alibaba Group. Nah, Alipay juga dapat diatribusikan kepada kemampuannya dalam menjalin kerjasama dengan bank tempat konsumen menyimpan dana mereka, sehingga pengguna dapat langsung menghubungkan akun bank dengan akun Alipay tanpa harus repot-repot melakukan top up terlebih dahulu. Sementara WeChat Pay merupakan rival Alipay di China milik Tencent. Perusahaan tersebut awalnya membuat layanan WeChat untuk berkirim pesan instan saja, namun berkembang dengan menghadirkan solusi pembayaran yang dikenal dengan WeChat Pay. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri khas perekonomian dari China. China merupakan negara yang memiliki paham sosialis komunis. Alhasil sistem perekonomian China pun diatur oleh negara dan warga negara yang menentang akan dihukum. Hal inilah yang menjadi ciri khas utama dari negara dengan sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah menjadi pemegang kendali perekonomian. Namun di era yang sekarang, China perlahan merubah sistem perekonomiannya ke arah yang lebih bebas. Ini menunjukkan sistem ekonomi China mulai mengarah dari sosialis menuju kapitalis. Namun sepertinya lebih kepada sistem ekonomi campuran yang isinya adalah campuran antara sosialis dan kapitalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan juga tentang beberapa destinasi wisata di China yang menarik selain tembok besar China. Yang pertama adalah Changhua Miao Market, yaitu tempat wisata di China ini adalah lokasi yang bisa membawa pengunjung melihat secara langsung bangunan khas China klasik. Selain itu, pengunjung juga dapat membeli oleh-oleh khas dari China berupa pakaian fashion ataupun souvenir lainnya dan juga makanan. Yang kedua adalah Jiuzhaigou, yaitu tempat wisata ini berupa lembah yang digambarkan sebagai lembah yang ada di dalam negeri dongeng. Oleh karena itu, lembah ini banyak sekali air terjunnya dan terdapat pergunungan kars yang tertutup salju, virus, dan ada juga danau dengan warna yang hijau. Yang ketiga adalah Istana Potala. Istana ini berada di ketinggian sekitar 130 meter di atas lembah Lhasa. Di sini pengunjung akan melihat arsitektur istana yang sangat menarik dan menawan. Istana ini mulai dibangun pada tahun 1645 yang dijuluki oleh Mutiara Atap Dunia. Dan yang terakhir adalah Mount Huang. Nah, Mount Huang sendiri adalah tempat wisata di China yang sangat populer. Gunung ini ada di China bagian timur. Orang sekitar menyebutnya dengan Yellow Mountain. Wisata ini terkenal karena pemandangan di Gunung Huang yang sangat menawan. Pengunjung bisa melihat deretan pohon pinus, adanya granit di Gunung Huang, dan awan yang indah di atas gunung. Sekian dari saya, terima kasih.